Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, sebelumnya aku pengen ngucapin ke teman-teman yang kemarin udah ujian kompetensi kebidanan periode kedua ya. Lulus ya di ujian kompetensi kebidanan tahap kedua atau periode kedua ini. Buat teman-teman yang UKOM di periode ketiga, tetap semangat ya, terus jangan kendor buat belajarnya. Oke, karena beberapa minggu lalu aku belum sempat upload video, dan alhamdulillah kali ini aku punya kesempatan lagi ya buat upload video buat menemani teman-teman atau adik-adik bidan semuanya untuk belajar ya teman-teman. Oke, kali ini aku bakal bahas tentang mola hidati dosa. Jadi aku sebelum ke soal, aku emang pengen ngasih ke teman-teman itu review materinya sedikit-sedikit ya teman-teman, karena ketika kita ngerjain soal cuma klik-klik aja tanpa tahu konsep sebelumnya, itu nanti akan membuat kita semakin pusing ya teman-teman. Jadi di sini aku nanti bakal review sedikit-sedikit ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke materinya, buat teman-teman yang belum subscribe kemudian follow Instagram maupun TikTok aku, jangan lupa ya buat subscribe dan follow. Oke teman-teman, sebelumnya kalau teman-teman mungkin ngerasa kecepatan bisa komen di bawah ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Oke, jadi mola hidati dosa. Oke ya teman-teman, untuk kebanyakan ya orang awam menyebutnya sebagai hamil anggur ya teman-teman. Jadi kemarin kan aku udah upload video tentang ini ya teman-teman, abortus. Jadi aku ulas lagi ya. Jadi perdarahan pada kehamilan muda ini ada abortus, ada mola, ada kehamilan ektopik terganggu. Untuk yang abortus udah aku upload ya di video aku yang sebelumnya. Buat teman-teman yang belum tonton bisa tonton terlebih dahulu. Untuk yang mola ini akan aku bahas kali ini. Kemudian untuk yang kehamilan ektopik terganggu akan aku bahas insyaallah di video next selanjutnya ya teman-teman. Next video selanjutnya. Oke. Next udah selanjutnya. Oke, sorry ya. Typo. Bukan typo, salah ngomong. Oke ya, teman-teman. Oke, untuk mola ya teman-teman, ini aku bakal berfokus ke mola hidati dosa terlebih dahulu. Untuk kehamilan ektopik terganggu, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya ya sebelumnya, apa sih bedanya kehamilan ektopik terganggu dan kehamilan ektopik? Nah, nanti akan aku bahas aja ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang kepo, jangan lupa buat subscribe dan klik notifikasi atau loncengnya ya teman-teman, biar teman-teman selalu update video terbaru dari aku. Oke, next ya. Jadi untuk mola hidati dosa ini, untuk definisinya ya teman-teman, kita harus tahu terlebih dahulu konsepnya. Jadi untuk mola hidati dosa adalah suatu kehamilan di mana setelah fertilisasi hasil konsepsi tidak berkembang menjadi embrio ya, tetapi terjadi proliferasi dari fili chorionik disertai degenerasi trofoblastik. Kalimatnya bikin pusing ya. Jadi sederhananya gini teman-teman, mola hidati dosa adalah kehamilan abnormal berupa tumor jinak dengan bentuk bulat-bulat menyerupai buah anggur yang terbentuk karena kegagalan pembentukan janin. Jadi ketika terjadi ovulasi ya teman-teman, akan terbentuk zigot ya. Nah, tapi zigot ini tuh malah tidak berkembang jadi embrio, tapi malah berkembang jadi tumor ya teman-teman, yang mereduksi beta HCG yang sangat tinggi ya teman-teman. Oke, definisi udah. Ini untuk gambarnya ya teman-teman ya, bentuknya kayak gini kan, mirip seperti gumpalan-gumpalan buah anggur gitu ya, atau mirip dengan mata ikan ya teman-teman nih ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, kemudian ini teman-teman, faktor penyebabnya. Untuk faktor penyebabnya bisa karena usia terlalu muda atau terlalu tua ya ibunya, kemudian kelainan pada sel telur rahim, kemudian kekurangan gizi, kemudian riwayat kehamilan dengan mola hidati dosa sebelumnya gitu ya teman-teman. Oke, untuk faktornya gampang ya. Kemudian untuk gejala utama dari mola, apa aja sih? Jadi untuk gejalanya adalah perdarahan pervaginam berupa bercak atau perdarahan banyak disertai pengeluaran jaringan seperti anggur atau mata ikan seperti gambar yang udah aku tunjukin sebelumnya ya.
Kemudian terjadi mual dan muntah yang hebat ya teman-teman. Kemudian TFU lebih besar dari usia kehamilan. Nah, ini yang sering banget keluar di soal ya teman-teman untuk gejala-gejalanya. Kemudian kadar beta HCG yang tinggi. Nah, karena kadar beta HCG yang tinggi ini menyebabkan ini teman-teman mual, muntah ini ya. Kemudian pengeluaran jaringan seperti anggur atau mata ikan, kemudian tidak ditemukan bagian-bagian janin. Kemudian untuk hasil USG-nya menunjukkan adanya badai salju atau snowflakes pattern. Nah, ini sering keluar di soal-soal ya. Biasanya disebutkan seorang ibu bla bla bla, kemudian disebutkan ciri menunjukkan adanya badai salju atau snowflakes pattern ya. Ini bisa digaris bawah ya teman-teman untuk yang gejala-gejala ini ya. Oke. Gampang ya insyaallah ya. Oke, untuk penata laksanaannya ya teman-teman. Jadi ketika di BPM, karena mola ini bidan tidak memiliki kewenangan ya. Tapi ketika harus dirujuk ya teman-teman. Kemudian ketika ibu datang ke BPM, terus apa sih penata laksanaan atau asuhan yang harus kita berikan gitu ya teman-teman. Tentunya yang pertama adalah stabilisasi keadaan umum terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian lakukan rujukan. Kemudian ketika ibu di rumah sakit, tentu saja ya tetap dilakukan stabilisasi keadaan umum. Terus kemudian dilakukan kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn untuk pemeriksaan USG ya tadi ya teman-teman. Kemudian dilakukan evakuasi jaringan atau kuretase dengan aspirasi vakum manual atau AVM ya teman-teman. Karena kan di rahim ibunya itu tadi kan ada gumpalan-gumpalan atau berupa kayak mata ikan atau mirip buah anggur itu tadi ya. Maka dilakukan kuretase ini. Kemudian untuk mola hidatidosa dapat tumbuh menjadi keganasan atau kanker yang dikenal dengan choriokarsinoma ini ya teman-teman. Kemudian karena tadi yang sudah aku sebutin tadi, karena bukan membentuk ketika ovulasi, kemudian terbentuk zigot, bukan berkembang menjadi embrio, tapi malah berkembang menjadi tumor-tumor jinak tadi ya teman-teman. Bahayanya adalah menimbulkan adanya keganasan. Nah, ini sering keluar di soal ya teman-teman, bisa dicatat. Kemudian penata laksanaan selanjutnya yaitu untuk mendeteksi dini pasien dengan mola hidatidosa memerlukan evaluasi atau pemantauan sebagai berikut. Pemeriksaan HCG setiap 2 minggu. Bila HCG terus menetap atau naik dalam 2 kali pemeriksaan, rujuk ke rumah sakit rujukan tersier yang memiliki fasilitas kemoterapi. Lakukan pemantauan setiap 8 minggu selama 1 tahun pasca evaluasi. Jadi pemantauan setelah dilakukan kuretase tetap harus dilakukan ini ya teman-teman. Pemantauan beta HCG-nya ini kalau tinggi harus segera dilakukan penata laksanaan tersebut ya teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, langsung ke soal. Jadi aku emang sengaja ngasih soal itu sedikit-sedikit biar teman-teman juga nggak pusing ya teman-teman gitu. Oke, kita langsung aja ke soalnya. Buat teman-teman bisa di skip dulu buat coba jawab dulu ya soalnya ini. Oke, langsung kita bahas. Nyonya S. Oke, oh iya, aku mau ingetin ke teman-teman kan karena UKOM itu waktunya sangat terbatas dan soalnya lumayan banyak. Teman-teman ketika menemukan soal dengan pernyataan atau kasus yang panjang seperti ini, mungkin bisa lebih panjang lagi dari ini, teman-teman langsung baca pertanyaannya ya, lah kemudian kita scanning apa data-data yang kiranya menunjukkan diagnosa dari kasus tersebut. Oke, langsung aja, apa diagnosa sesuai kasus di atas ya teman-teman. Oke, kita lihat, karena ini pembahasan aku baca ya. Nyonya S umur 25 tahun, hamil kedua, diantar suami ke rumah sakit. Nah, ke rumah sakit dengan keluhan tidak menstruasi 3 bulan. Nyonya S mengeluh sering mual dan terkadang sampai muntah. Kemudian hasil pemeriksaan oleh bidan, tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat. 3 jari di bawah pusat ya teman-teman. 3 jari di bawah pusat. Kemudian hasil pemeriksaan oleh bidan, tinggi fundus uteri 3
Ini ya, hasil pemeriksaan bidan tinggi fundus uteri 3 jari di bawah pusat tidak teraba balut teman. Hasil pemeriksaan PPV darah kecoklatan, DJJ tidak terdengar. Kemudian apakah diagnosis sesuai kasus di atas gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat dulu ya teman-teman. Di sini kira-kira apa yang bisa kita cari ya? Dari soal ini kita lihat ya teman-teman, di sini rumah sakit ya. Jadi posisinya sudah di rumah sakit, kemudian ibu menstruasi 3 bulan. Berarti 3 bulan itu ibu sudah ini tadi kurang ini ya teman-teman, dari soal kurang PP test positif ya teman-teman. Belum ketulis. PP testnya positif, berarti ibu kan sudah hamil 3 bulan ya teman-teman. 3 bulan itu berarti 4 minggu kali 3 berapa teman-teman? 12 minggu ya. Sedangkan di sini ditunjukkan bahwa TFU-nya adalah 3 jari di bawah pusat. 3 jari di bawah pusat itu berapa? 3 jari di bawah pusat itu adalah 20 minggu ya teman-teman. Berarti TFU-nya itu menunjukkan lebih besar ya, lebih besar. Kemudian kita lihat lagi, DJJ-nya tidak terdengar ya. Apakah diagnosis sesuai kasus? Nah, kita cek dari satu-satu. Abortus incomplete. Apakah di sini menunjukkan adanya abortus? Enggak ya teman-teman. Abortus incomplete enggak. Abortus incomplete sudah aku bahas di video yang sebelumnya ya teman-teman, dimana jaringan ini keluar sebagian, kemudian OUI-nya membuka ya teman-teman, atau serviknya membuka. Kemudian untuk abortus incomplete, ini juga tidak menunjukkan adanya abortus incomplete ya teman-teman, karena kalau abortus incomplete ini kan keluar seluruh jaringan dan serviknya menutup, berarti tidak ya. Abortus habitualis, apakah menunjukkan adanya abortus habitualis? Enggak ya teman-teman. Abortus habitualis itu adalah abortus yang terjadi 3 kali berturut-turut ya teman-teman. Kemudian yang D, hiperemesis gravidarum. Kita cek, iya, ibunya muntah ya, mual muntah. Tapi apakah di sini hiperemesis gravidarum? Enggak ya teman-teman, karena hiperemesis gravidarum itu ditunjukkan dengan adanya terjadinya dehidrasi. Karena di sini tidak ditunjukkan ibu mengalami dehidrasi, berarti bukan ya teman-teman. Next insyaallah akan aku bahas ya teman-teman tentang materi hiperemesis gravidarum biar lebih paham lagi ya. Untuk yang molahidatidosa. Benar ya teman-teman, karena di sini ditunjukkan dengan TFU yang lebih tinggi ya. Kemudian DJJ-nya tidak terdengar ya. Kemudian tidak teraba balut teman, meskipun di sini tidak ditunjukkan adanya badai salju atau bentuknya seperti mata ikan, tapi kita harus bisa menelaah soal tersebut. Gampang ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yang gampang banget. Sudah di slide terakhir. Nah teman-teman, buat teman-teman yang pengen request materi tentang Ukom Bidan bisa langsung komen aja ya, atau DM di Instagram aku juga boleh. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat ya buat teman-teman atau adik-adik bidan semuanya. Kemudian jangan lupa ya teman-teman buat like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga buat follow Instagram maupun TikTok aku ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.